Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Ya, ini kita tergantung yang menonton ya, di siang hari, di malam hari, ataupun di pagi hari. Yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita ikuti dengan channel motor terkini. Motor-motor terkini di tahun 2024 hingga 2025. Nah, saya tampilkan di motor di tahun 2025 yang kita hadirkan di deskripsi ini. Motor Vario 160 cc dengan motor terbarunya keluaran Yamaha tahun 2025, Aerox Turbo dengan 155 cc. Nah, tinggal diperbandingkan ya bro, pilih yang mana tergantung selera dan budgetnya. Oke, nikmati dan tonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, jangan lupa di like ya bro. Saksikan dari rekan saya untuk menjelaskan perbedaan atau keunggulan dari Vario 160 dan motor terbarunya dari Yamaha Aerox Turbo 155 cc di tahun 2025. Oke, check it out. Di depan saya ada Yamaha Aerox Turbo dan ada Honda Vario 160. Yang kita ketahui bahwa Yamaha Aerox Alpha Turbo itu baru saja di launching oleh Yamaha, dan di depan saya sekarang saya mencoba untuk komparasikan antara kedua motor yang sama-sama saling kompetitor ya, antara Honda Vario 160 dan Aerox Alpha Turbo. Untuk Aerox Alpha sebenarnya ada 4 varian ya. Ada Aerox Alpha tipe standar yang harganya itu 29 jutaan tapi mesinnya belum turbo. Kemudian ada Aerox Cyber City. Aerox Cyber City itu harganya 37 juta dan belum turbo juga, mesinnya masih CVT biasa di harga 33 juta tapi sudah ABS. Kemudian untuk yang di atasnya lagi, yang ketiga ini adalah yang di depan saya ini adalah Aerox Alpha Turbo yang sudah memakai mesin turbo yang dibanderol 39 juta rupiah, dan yang tertinggi adalah Aerox Alpha Turbo Ultimate yang dibanderol 41 jutaan. Nah, kalau di Honda Vario 160 itu ada tipe CBS dan IS. Kalau untuk yang tipe CBS itu bandrolnya sekitar 26 jutaan, sedangkan yang ABS itu harganya di kisaran 29 jutaan. Ini untuk harga OTR Jakarta ya. Nah, kalau biasanya teman-teman semua itu membandingkan Aerox, mengkomparasikan dengan Vario 160. Nah, sekarang saya coba menyandingkan kedua motor ini. Nih, di depan langsung Aerox yang terbaru dengan Vario 160. Kita lihat dulu desain dari Vario 160 teman-teman ya. Untuk di Vario 160 sebenarnya kedua motor ini matic besar, cuman untuk yang Vario 160 itu mempertahankan deck rata. Untuk yang Aerox itu deck tengahnya nggak rata ya. Nah, nggak rata. Ini sebenarnya yang membandingkan antara kedua matic besar dari Yamaha dan si punya Honda. Nah, kalau saya bahas dulu untuk yang Vario 160. Vario 160 di bagian batok stangnya, kita lihat batok stangnya itu memang
Kalau dibanding ini kan Vario 160 varian terbaru ya, karena sebelumnya kan Vario 150 ya, Vario 150 yang biasanya Vario 125, kemudian Vario 150, dan sekarang Vario 150 dihentikan produksinya, kemudian digantikan ke Vario 160. Nah, untuk yang Vario 160 ini adalah menjadi yang desain pertama, yang Vario 160. Kita lihat di desain batoknya. Nah, ini desain batok palanya di Vario 160. Sebenarnya antara ke Vario, kalau dibandingkan yang Vario 150 jelas beda ya. Kalau yang ini itu lebih gede batok batok palanya. Nih batok palanya, kemudian kalau yang di Vario 150 juga sebenarnya dulu ada gininya juga nih. Nah, hampir mirip nih, hampir mirip. Ini cover yang di speedometernya ya. Nah, kemudian ini sekarang bagian speedometernya kita lihat. Bagian speedometer hampir mirip dengan Vario 150 atau Vario 125, hampir mirip. Tapi yang ini itu fiturnya lebih banyak dibandingkan si Vario 125 atau Vario 150. Kita lihat speedometernya. Nah, ini speedometernya kotak gitu ya, full digital. Untuk yang Vario 160 ini full digital, ada jamnya, kemudian ada total, ada trip A, trip B, ada average-nya, ada indikator aki, dan ini odometer. Ini adalah kecepatan, di sini indikator bensin, dan di sini ya RPM ya. Nah, kemudian untuk semua varian Vario 160 itu sudah memakai kunci kontak keyless. Nah, kunci kontak keyless, dan di sini ada bagasi kecilnya. Bagasi kecil bisa buat naruh minuman, kemudian barang-barang kecil ya. Di sini pocket yang sebelah kiri tinggal ditekan, buka. Nah, ini ada selain buat bisa naruh barang-barang kecil, itu dalam banget ya. Itu juga bisa buat charger HP. Charger HP-nya itu tipe USB nih. Nah, tipe USB. Kemudian kita lihat ke depan untuk desain lampu dari Vario 160, teman-teman. Nah, nih bagian sini ini lampu sennya di atas ya. Lampu sennya di atas, kemudian nih lampu utamanya. Nih lampu utamanya mantap ya. Lampu utamanya itu sekarang modelnya untuk Vario itu terpisah dengan 4 klaster ya. Kiri ada 2 klaster, kemudian untuk yang kanannya juga ada 2 klaster juga. Ini untuk lampu bagian depannya. Yang atasnya lagi ini adalah bagian alisnya gitu. Ini ada bagian alis.
Udah pakai knalpot aftermarket ya. Kalau knalpot yang aslinya kan kayak model punya PCX yang 160 juga. Cuman ini yang diganti model udah aftermarket teman-teman. Untuk di bagian knalpotnya. Untuk di bagasinya itu luas. Untuk di Vario 160 luas banget. Ya, nih bagasinya Vario 160 ya. Cukup. Kalau Vario 160 itu bawah belakangnya tangki ya. Belakangnya tangki, baru di sini itu adalah di bagian bagasinya. Jadi ya lumayan gede lah. Cuman kalau buat helm halves itu nggak muat. Nah, ini adalah yang Vario 160 teman-teman ya. Nah, kita lihat nih Vario 160. Kemudian kita lihat untuk yang Aerox Alpha Turbo. Nah, sebenarnya menyandingkannya sih sebenarnya pasnya tuh yang di Aerox Alpha tipe standar ya. Karena harganya juga mirip-mirip. Kalau untuk yang Aerox Alpha standar kan harganya 29 juta ya, masih di bawah 30 juta. Jadi harganya sama seperti Vario 160. Nah, kita lihat dulu di bagian Vario 160 ini teman-teman. Vario 160 Vario 160 sorry di bagian Aerox Alpha Turbo. Aerox Alpha Turbo ini bagian visornya, nah itu sebenarnya mirip seperti Aerox yang versi sebelumnya ya, hampir mirip-mirip. Yang khas sih dari Aerox generasi pertama, kedua, ketiga itu desain visornya itu mirip. Terutama di batok stangnya itu mirip-mirip kayak gini semua. Tapi kita lihat nih di bagian speedometernya, wih udah keren sekarang, desainnya beda banget. Nih kita nyalakan tuh, nah ini adalah tampilan speedometer di Aerox Alpha Turbo. Aerox Alpha Turbo ini speedometernya sudah TFT teman-teman ya. Nah ini kalau mau ini untuk bagian pengoperasian speedometernya ada di tombol saklar sebelah kiri. Ini ada tombol sebelah kiri, kita bisa ngelihat dari tampilan menunya. Ini bisa buat navigasi, ada notifikasinya, buat apa SMS ya, WA, kemudian telepon. Nah ini bisa ngelihat dari cuaca juga. Ini adalah menu setting. Nah musik kita bisa dengerin musik di sini lewat Bluetooth. Navigasinya itu beda dengan Aerox dengan NMAX Turbo maupun dengan XMAX, karena untuk yang di Aerox Alpha Turbo ini navigasinya sudah terintegrasi dengan langsung Google Map, bukan pakai aplikasi Garmin lagi tapi pakai Google Map. Nih. Kemudian ini saklar kirinya, terasa padat banget ya, kayak moge ya saklar kirinya ya. Ada tombol Y shift untuk mengoperasikan tipe kecepatannya, akselerasinya dari Y shift 1, 2, dan 3 ya. Kalau Y shift kan ada tiga tingkatan ya. Ini klakson, lampu sen, lampu jauh dan dekat. Nah, sini juga ada modenya. Nah, ini untuk mode mode S1 atau T1 ya. Nah, kalau S1 kan S itu sport, akselerasinya lebih kencang, kemudian tone-nya itu lebih kencang, akselerasinya lebih kencang. Jadi ini mode ridingnya ya, ada mode ridingnya. Kemudian kita lihat di bagian lampu depannya teman-teman. Nah ini lampu depannya itu sekarang beda banget. Ini bentuk dasinya. Nah bentuk dasinya seperti khas Aerox dari generasi 1, 2, 3, lancip. Kemudian ada di covernya itu kulit jeruk, tidak hitam kulit jeruk. Kita lihat sekarang lampu depannya nih, widih badas banget. Nih lampu Aerox Turbo ini badas banget nih ya. Nih, lampu sennya yang dari yang kalau dibandingkan generasi kedua itu lampu sennya kan ada di bawah ya, di bawah terpisah. Nah kalau sekarang lampu sennya menyatu di sini. Nah lampu sennya pindah ke atas, lampu sen pindah ke atas. Di sini ada DRL, ini lampu utama, ini lampu utama.
Nih, kemudian untuk yang Aerox Alpha Turbo itu sudah memakai rem ABS. Nah, ini kita lihat jaringan cakramnya jelas gede, ada speed sensornya, ada rotornya, peleknya, mantap. Peleknya keren ya, apalagi dengan memakai warna oranye. Warna oranye. Untuk diameternya 14 in, kemudian ukuran bannya itu 110/80 untuk bagian depan. Nih sudah, kalau yang Alpha Turbo sudah ABS ya, sedangkan kalau untuk yang standar itu tidak ABS. Kita lihat lagi ke bagian nyamping ya. Tuh, bagian nyamping kelihatan keren ya sekarang ya. Nih. Yang sampingnya itu serba lancip gitu ya. Nah, ini ada SP-nya. SP-nya adalah Super Sport. Nah, Matic Super Sport karena motor Aerox Alpha Turbo ini sudah memakai teknologi turbo seperti yang turbo, motor Matic yang dengan akselerasi seperti motor sport, tampangnya juga tampang motor sport, makanya memakai emblem SP yaitu Super Sport. Kemudian kita lihat untuk di Aerox Alpha juga memakai kunci kotak keles, kecuali yang tipe standar. Kalau standar memakai kunci Alpha di semua tipe, baik itu yang standar sampai turbo, itu rem belakangnya sudah cakram. Nih, rem belakangnya cakram. Udah nggak ada lagi yang namanya Aerox memakai rem belakang tromol. Semuanya sudah rem cakram. Nih yang terbaru banget di Aerox yang paling membedakan versi sebelumnya, bagian terutama dengan di bagian rem ya, itu rem cakram belakang nih.
Nih rem cakram belakang. Udah nggak ada lagi rem tromol. Nih teman-teman ya. Sekarang kita coba bandingkan Aerox Alpha ini dengan Vario 160. Kita lihat teman-teman. Nih bagaimana? Kalau dilihat dari depan kayak gini, teman-teman mau pilih yang mana? Nih, Vario 160 atau Aerox Alpha. Untuk di bagian depan, motor ini sama-sama memakai batok stangnya di cover ya, pakai cover ya. Untuk di Aerox ada visornya, untuk yang di 160 tidak ada visornya. Kemudian turun ke bawah, ini lampunya sama-sama terpisah. Nah kalau yang Aerox Alpha ini ya sama-sama terpisah tuh, lampu sennya juga sama-sama di atas, dan DRL nya sama-sama di bagian tengah. Hanya saja kalau untuk yang di Aerox Alpha ini lampunya dari sen, DRL, dan lampu utama itu menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk yang Vario 160 itu lampu sennya terpisah, lampu sen terpisah, lampu DRL-nya juga terpisah, kemudian lampu utamanya. Kalau ini yang Vario 160 itu semuanya model terpisah. Meskipun sebenarnya terpisahnya kelihatan karena cover aja sih. Kalau lampunya tetap nyatu, cuman karena ini terpisahkan oleh cover aja. Gitu. Kalau yang di Aerox Alpha nih semuanya nyatu, tidak ada cover yang memisahkan kecuali antara kanan kirinya ya. Itu pun sama seperti di Vario 160. Untuk bagian velgnya bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini velg dari Aerox dan ini si Vario 160. Sama-sama rem cakram ya. Sama-sama rem cakram. Kalau untuk yang Vario 160 rem cakramnya di bagian kiri, kalau yang Aerox rem cakramnya ada di sebelah kanan. Kemudian kita lihat dari samping. Nah, kalau untuk di Vario 160 itu ada dashboardnya. Nah, kalau yang di Aerox itu model tangkinya di tengah, jadi ada pemisahnya ya di dashboard bagian depannya. Untuk di bagasi jelas karena tangkinya Vario 160 kan di belakang ya, tangki Vario 160 di belakang dan bagasinya jadinya terpisah hanya di bagian setengah jok aja dibandingkan dengan Aerox. Nih, kalau Aerox tangkinya lebih luas. Nih, Aerox tangkinya lebih luas. Lalu kita lihat dari bagian tampang belakangnya. Nah, aura sportinya kelihatan yang mana teman-teman? Nih, oh ya, kalau untuk yang Vario 160 stoknya yang ini sudah diganti aksesoris ya. Kalau yang orinya standarnya itu tidak ada subtanknya. Nih, kelihatan mana? Nah, kelihatan kan perbedaan antara Aerox Turbo dengan ini Vario 160. Nih, kita lihat lagi dari jauh. Nah, ini teman-teman, kita lihat secara keseluruhan dari belakang kedua motor ini antara sesuai dengan selera masing-masing. Ini dia Vario 160 versus Aerox Alpha Turbo.